Kisah Nabi Yusuf merupakan salah satu kisah yang paling terkenal dalam Al-Quran. Bagaimana perjalanan hidup seorang nabi mulia, yang dimulai dari masa kecil hingga akhir hayatnya. Dalam kisah Nabi Yusuf, kita akan menemukan betapa besarnya cobaan yang harus dihadapi oleh seorang hamba Allah yang taat. Mulai dari dikhianati oleh saudaranya sendiri, dijual sebagai budak, dituduh melakukan perbuatan tercela, hingga dijebloskan ke dalam penjara. Nabi Yusuf adalah putra ketujuh daripada 12 putra-putri Nabi Yakub. Ia dengan adiknya yang bernama Benyamin adalah beribukan rahil. Ia dikurniakan Allah rupa yang bagus, paras tampan dan tubuh yang tegap yang menjadikan idaman setiap wanita. Ia adalah anak yang dimanjakan oleh ayahnya, lebih disayang dan dicintai dibandingkan dengan saudara-saudaranya yang lain, terutamanya setelah wafatnya ibu kandungnya semasa ia masih berusia 12 tahun. Kemuliaan Nabi Yusuf tidak hanya karena nasabnya, tetapi juga karena sikapnya dalam menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah. Beliau memiliki sifat-sifat terpuji. Sifat-sifat terpuji ini tercermin dalam sejumlah kisah yang diceritakan dalam Al-Quran, terutama dalam surah Yusuf. Nabi Yusuf lahir ke dunia saat usia Nabi Yakub mencapai 91 tahun. Nabi Yusuf merupakan anak kesayangan Nabi Yakub dibandingkan dengan anak-anaknya yang lain, karena selain pintar Nabi Yusuf juga dianugerahi 10 mukjizat oleh Allah. Saat masih kecil, ia pernah bermimpi melihat bintang, matahari, dan bulan yang bersujud kepadanya. Sehingga ia dilarang oleh ayahnya untuk menceritakan mimpi itu ke saudara-saudaranya karena takut akan menimbulkan perselisihan hubungan mereka. Tanda gembira segera tampak pada wajah Yakub yang berseri-seri ketika mendengar cerita mimpi Yusuf, putranya. Ia berkata kepada putranya, "Wahai anakku, mimpimu memberikan tanda yang membenarkan firasatku pada dirimu, bahwa engkau dikurniakan oleh Allah kemuliaan, ilmu dan kenikmatan hidup yang mewah." Menurut sang ayah, mimpi tersebut menunjukkan bahwa suatu hari nanti Nabi Yusuf akan menjadi orang besar dan diangkat menjadi Rasul Allah. Perlakuan ayahnya kepada Nabi Yusuf membuat iri dan kecemburuan di antara saudaranya yang lain. Mereka merasa bahwa diperlakukan tidak adil oleh ayahnya. Para saudara Nabi Yusuf pun berencana untuk menghabisi atau membuangnya ke tempat yang jauh hingga ia tidak bisa kembali pulang ke rumah. Tujuannya agar mereka mendapatkan kembali perhatian dan kasih sayang ayahnya. Saudara Nabi Yusuf membujuk ayahnya agar mengizinkan Yusuf pergi bermain dengan mereka. Meski sebelumnya ditolak karena kekhawatiran sang ayah, ayah mereka pun akhirnya memberi izin. Selama perjalanan, saudara-saudara Nabi Yusuf menghina dan mencacinya dengan tindakan juga ucapan. Kemudian, mereka bersepakat untuk memasukkannya ke sumur. Mereka juga berbohong kepada sang ayah dengan mengatakan bahwa Yusuf telah terbunuh karena diterkam oleh serigala. Setelah dibuang ke dalam sumur yang dalam dan gelap oleh saudara-saudaranya, Yusuf tidak merasa takut, cemas ataupun khawatir seperti menangis dan menjerit. Padahal anak kecil pada umumnya seharusnya ketakutan saat diletakkan di dalam sumur sendirian. Yusuf malah terhibur dengan mimpi yang diceritakan ayahnya dan mendapat wahyu bahwa dirinya tidak perlu khawatir dan pasti akan diselamatkan oleh Allah. Yusuf yang berada di dalam sumur akhirnya ditemukan dan ditolong oleh seorang kafilah atau rombongan pedagang. Kemudian Yusuf pun dibawa ke Mesir untuk dijual dan dijadikan sebagai budak hingga dijadikan seorang anak angkat dari pembesar di Mesir. Rombongan pedagang sangat senang karena mereka berpikir saat menemukan Nabi Yusuf mereka akan mendapatkan keuntungan dalam nilai ekonomis. Orang yang membeli Nabi Yusuf pun juga senang hingga dijadikan anak dan memberikan tempat serta pelayanan yang baik. Nabi Yusuf tinggal di keluarga seorang menteri dan istrinya yang bernama Zulaiha. Setelah itu mulai ada ketertarikan dari Zulaiha terhadap Nabi Yusuf karena ketampanan wajahnya. Zulaiha pun tak bisa menahan diri dan tergoda. Istri pembesar Mesir itu akhirnya menggoda Yusuf untuk memenuhi hasratnya. Yusuf sempat menolak saat Zulaiha memaksa hingga akhirnya pembesar Mesir datang dan mengetahuinya. Pembesar Mesir pun meminta Yusuf untuk merahasiakannya.
Namun ternyata rahasia tersebut tetap diketahui oleh para wanita di kota dan menganggap bahwa hal yang telah dilakukan oleh Yusuf harus ada tindakannya, yakni dengan memenjarakan Nabi Yusuf. Zulaiha melihat bahwa Nabi Yusuf parasnya semakin terlihat indah dari hari ke hari, matanya sangat jernih, gagah dan kehalusan budinya sehingga menimbulkan rasa jatuh hati. Dalam kisahnya, Zulaiha menggoda Nabi Yusuf untuk menundukkannya, yang berarti godaan itu tidak hanya datang sekali dua kali agar Nabi Yusuf tunduk kepadanya. Karena Nabi Yusuf tidak tergoda, Zulaiha mulai mengalami frustasi secara psikologis karena keinginannya berkali-kali ditolak oleh Nabi Yusuf. Akhirnya Zulaiha memaksa Nabi Yusuf untuk memenuhi hasratnya tersebut, meskipun pada akhirnya Nabi Yusuf tetap tidak tergoda dan terjadi sedikit pertengkaran di antara keduanya. Kejadian Zulaiha menggoda pelayannya itu lantas diketahui banyak orang termasuk kalangan pejabat Mesir. Zulaiha berinisiatif mengundang para istri pejabat untuk makan-makan di rumahnya. Semua menu yang dihidangkan saat itu memerlukan pisau untuk memotong makanan. Maksud Zulaiha mengadakan pesta makan yakni ingin menunjukkan kepada para tamu bahwa pelayan yang dibicarakan banyak orang bukanlah pria sembarangan. Saat hendak makan bersama, Zulaiha memanggil Yusuf untuk hadir di depan para tamu. Semua tamu takjub dengan pesona Yusuf yang sangat tampan sempurna. Para tamu yang sibuk memotong makanan, sampai dibuat tak sadar bahwa tangan mereka terluka karena irisan pisau. Sebab mata mereka semua tertuju pada Yusuf. Setelah kejadian bersama Zulaiha, Nabi Yusuf difitnah dan dimasukkan ke penjara oleh raja. Di dalam penjara, Nabi Yusuf tidak berputus asa atau mengeluh, tetapi tetap bersabar dan beriman kepada Allah. Beliau juga memanfaatkan kesempatan untuk berdakwah kepada para penghuni penjara yang lain. Beliau mengajarkan tauhid, yaitu kepercayaan bahwa hanya Allah yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya. Beliau juga mengikuti agama bapak-bapaknya, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, dan Nabi Yakub. Salah satu kelebihan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf adalah kemampuan untuk menafsirkan mimpi. Di dalam penjara, ada dua orang tahanan yang bercerita tentang mimpi mereka kepada Nabi Yusuf dan meminta penjelasannya. Yang pertama bermimpi bahwa ia memberi minum anggur kepada raja, sedangkan yang kedua bermimpi bahwa ia membawa roti di atas kepalanya dan burung memakannya. Nabi Yusuf menafsirkan bahwa yang pertama akan dibebaskan dari penjara dan kembali menjadi pelayan raja, sedangkan yang kedua akan disalib dan burung akan memakan dagingnya. Nabi Yusuf juga meminta kepada tahanan yang akan dibebaskan untuk menyampaikan pesannya kepada raja agar membebaskannya dari penjara. Namun, tahanan itu lupa akan janjinya dan Nabi Yusuf pun tetap berada di dalam penjara selama beberapa tahun lagi. Hingga suatu hari, raja bermimpi tentang 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan 7 tangkai gandum hijau yang dimakan oleh 7 tangkai gandum kering. Raja bingung dengan arti mimpi tersebut dan meminta pendapat dari para ahli mimpi di kerajaannya. Namun, tidak ada yang bisa memberikan penafsiran yang meyakinkan. Barulah tahanan yang pernah dibantu oleh Nabi Yusuf teringat akan janjinya dan menceritakan tentang kemampuan Nabi Yusuf kepada raja. Raja pun segera memanggil Nabi Yusuf dari penjara dan menceritakan mimpinya kepadanya. Nabi Yusuf menafsirkan bahwa mimpi tersebut menandakan bahwa akan ada 7 tahun masa subur di Mesir, diikuti oleh 7 tahun masa paceklik yang sangat parah. Oleh karena itu, Nabi Yusuf menyarankan agar raja mengumpulkan persediaan makanan selama masa subur dan menghematnya selama masa paceklik. Raja sangat terkesan dengan kecerdasan dan kejujuran Nabi Yusuf dan menawarkan kepadanya jabatan tinggi di kerajaannya. Namun, sebelum menerima tawaran itu, Nabi Yusuf meminta agar raja menyelidiki kasusnya dengan Zulaiha dan membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Raja pun melakukan penyelidikan dan mendapatkan kesaksian dari wanita-wanita yang pernah menyaksikan kecantikan Nabi Yusuf dan mengaku bahwa Zulaiha lah yang mencoba menggoda beliau. Setelah dibebaskan dari tuduhan palsu, Nabi Yusuf pun menerima jabatan sebagai Menteri Pertanian dan mengurus persediaan makanan di Mesir.
Dengan kebijaksanaan dan ketakwaannya, beliau berhasil menyelamatkan Mesir dan sekitarnya dari bencana kelaparan. Di antara yang datang ke Mesir untuk membeli makanan adalah saudara-saudara Nabi Yusuf yang pernah menjualnya sebagai budak. Mereka tidak mengenali Nabi Yusuf, tetapi Nabi Yusuf mengenali mereka. Beliau pun merencanakan cara untuk menyatukan kembali keluarganya dengan cara menuduh salah satu saudaranya mencuri gelas miliknya dan menahannya di Mesir. Saudara-saudara Nabi Yusuf kembali ke ayah mereka, Nabi Yakub, dan memberitahu tentang kejadian tersebut. Mereka juga meminta izin untuk membawa adik mereka yang lain, Binyamin, yang merupakan saudara kandung Nabi Yusuf, ke Mesir agar bisa membebaskan saudara mereka yang tertahan. Nabi Yakub awalnya tidak mau melepaskan Binyamin karena takut kehilangan dia seperti Nabi Yusuf. Namun, akhirnya ia menyerahkan urusan itu kepada Allah dan mempercayakan Binyamin kepada saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf datang lagi ke Mesir dengan membawa Binyamin, Nabi Yusuf menyambut mereka dengan baik dan memberikan perlindungan kepada Binyamin. Beliau juga menyembunyikan gelasnya di dalam karung Binyamin dan menuduhnya mencuri gelas tersebut. Beliau berkata bahwa hukumannya adalah bahwa Binyamin harus tinggal di Mesir sebagai budaknya. Saudara-saudara Nabi Yusuf berusaha membela Binyamin dan menawarkan diri untuk menggantikannya, tetapi Nabi Yusuf menolak. Akhirnya, salah satu saudara Nabi Yusuf yang paling tua berkata bahwa ia tidak akan meninggalkan Mesir tanpa Binyamin karena ia telah berjanji kepada ayahnya untuk menjaganya. Ia juga mengaku bahwa mereka pernah berbuat zalim kepada adik mereka yang lain, yaitu Yusuf. Mendengar pengakuan itu, Nabi Yusuf tidak tahan lagi dan menyatakan identitasnya kepada saudara-saudaranya. Beliau memaafkan mereka dan memeluk mereka dengan penuh kasih sayang. Beliau juga memerintahkan mereka untuk membawa ayah dan keluarga mereka ke Mesir untuk tinggal bersamanya. Setelah ayah dan keluarganya datang ke Mesir untuk melepas rindu kepada Nabi Yusuf, akhirnya mereka dapat berkumpul kembali dan menikmati hari-hari bahagia bersama. Itulah kisah Nabi Yusuf yang banyak sekali memberikan pelajaran pada kita untuk menjadi seseorang dengan iman yang teguh dan memiliki prinsip-prinsip Islam meskipun banyak cobaan dan ujian hidup yang datang. Mengajarkan juga untuk kita senantiasa memiliki kesabaran dan tidak putus asa serta terus bertawakal hingga kesuksesan mendatangi kita.